Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Arifa Putri dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video ini saya akan menjelaskan secara rinci tentang teori multiple intelligences dan modalitas gaya belajar siswa. Manfaat yang bisa kita ambil dari mempelajari materi ini adalah kita bisa mengenali diri kita sendiri. Karena seperti yang kita tahu, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, dengan kita memahami konsep dasar ini, kita bisa mengenali lebih dalam dan memahami tentang apa sebenarnya kemampuan dan juga kelebihan yang kita miliki. Dengan begitu, kita pun bisa mengusahakannya, bisa mengoptimalkannya dengan sebaik mungkin. Langsung saja kita bahas materi pertama, yaitu multiple intelligences. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Beliau merupakan seorang guru besar dalam bidang psikolog dan pendidikan dari Harvard University. Beliau mengatakan bahwa kecerdasan seorang anak tidak bisa hanya diukur dari nilai IQ-nya saja. Karena lebih jauh dari itu, Howard mengatakan bahwa ada 8 jenis kecerdasan manusia. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu kecerdasan berbahasa atau intelijensi linguistik. Kecerdasan ini terbagi menjadi dua, yaitu kecerdasan lisan dan juga tertulis. Untuk kecerdasan tertulis, orang-orang yang memiliki kecerdasan ini mereka bisa mengungkapkan kata-kata dalam bentuk puisi dan juga novel ataupun cerita. Sementara untuk yang memiliki intelijensi berbahasa lisan, mereka bisa berbicara di depan umum dengan lancar, seperti pengacara, seperti pewarta berita, seperti penyiar radio, bahkan seorang pendongeng. Yang kedua yaitu kecerdasan matematis logis. Anak yang memiliki kecerdasan matematis logis ini, mereka lebih cenderung lebih minat dengan angka-angka, menyukai bilangan-bilangan dan juga penjumlahan. Mereka juga selalu memecahkan suatu masalah dengan menggunakan logika mereka. Mereka mencari tahu sebab akibat dari sebuah permasalahan. Yang ketiga yaitu kecerdasan ruang. Kecerdasan ruang ini, mereka yang memiliki kemampuan ini dapat mengekspresikan apa yang ada di pikiran mereka dalam bentuk visual, seperti lukisan, gambar, ataupun coret-coret. Mereka lebih sering berhayal dan berimajinasi. Oleh karena itu, mereka memiliki daya kreatif yang cukup tinggi. Yang keempat yaitu intelijensi kinestetik atau kecerdasan kinestetik badani. Mereka yang memiliki kemampuan ini lebih suka bergerak melalui fisik mereka, seperti menari, berolahraga, dan mereka pun lebih suka praktik langsung di lapangan atau eksperimen langsung. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal. Anak-anak yang memiliki kecerdasan musikal ini lebih mudah menghafal nada-nada. Mereka pandai menyanyikan sebuah lagu, pandai memainkan alat musik, dan mereka juga pandai membuat aransemen lagu. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini, orang-orang yang memiliki kecerdasan ini, mereka mampu memahami perasaan, watak, dan juga karakter orang lain. Oleh sebab itu, mereka pandai bersosialisasi. Mereka juga mudah bergaul. Oleh sebab itu, mereka memiliki banyak teman dan juga relasi. Mereka mudah bekerja sama dimanapun mereka berada. Yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal. Orang-orang yang memiliki kecerdasan ini, mereka memiliki kemampuan untuk memahami dan juga mengenali diri mereka sendiri dengan sangat detail dan sangat baik. Mereka tahu bagaimana mereka merefleksikan diri mereka, mereka tahu bagaimana mereka harus bertindak, mereka tahu bagaimana mereka memposisikan diri mereka di lingkungan mereka, mereka mudah bersosialisasi dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Yang terakhir, kecerdasan yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis atau kecerdasan lingkungan. Orang-orang yang memiliki kemampuan ini, mereka lebih berminat untuk mengamati objek-objek alam seperti flora dan juga fauna. Mereka yang memiliki kemampuan ini juga cenderung lebih suka bermain ke alam seperti pegunungan, pantai, atau
ataupun kebun binatang. Itu dia 8 teori kecerdasan menurut Howard Gardner. Lalu yang selanjutnya kita lanjut ke pembahasan kedua mengenai modalitas gaya belajar siswa. Sebagian dari kita pasti sudah sering mendengar bahwa model belajar siswa ini ada 3, yaitu visual, audio, dan juga kinestik. Tapi sebenarnya ada satu lagi tipe belajar siswa yang belum kita ketahui namun sebenarnya sering kita lakukan, yaitu reading or writing. Jadi, keempat tipe belajar ini dikemukakan oleh Neil Fleming pada tahun 1987. Beliau merupakan seorang guru besar dalam bidang psikolog dari Lincoln University. Beliau mengungkapkan tipe belajar siswa ini ada 4 yang disebut dengan VARK model. VARK model itu ialah visual, audio, reading or writing, dan kinestik. Dan mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tipe belajar visual. Jadi, siswa yang menggunakan tipe belajar visual ini mereka lebih mudah memahami suatu materi dengan melihat gambarnya terlebih dahulu. Seperti melihat tabel, melihat diagram, melihat mind mapping atau bagan. Mereka juga bisa lebih memahami lewat video dan juga animasi. Yang kedua yaitu audio. Tipe siswa yang menggunakan audio ini mereka mengandalkan indera pendengaran atau telinga mereka. Jadi mereka akan lebih mudah memahami jika mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Mereka juga bisa memahami, bisa mudah mencerna informasi melalui diskusi bersama teman-teman mereka. Namun dengan tipe auditori ini mereka sedikit terganggu dengan adanya kebisingan. Jadi mereka harus mendengarkannya secara tenang. Yang ketiga yaitu reading or writing. Siswa yang menggunakan tipe belajar ini mereka akan menulis rangkuman dari apa yang dijelaskan oleh gurunya. Lalu mereka akan membacanya berulang kali sampai mereka paham akan materi tersebut. Dan yang terakhir yaitu tipe belajar kinestetik. Mungkin sebagian dari kita sering melihat teman kita ada yang tidak bisa diam ketika mendengarkan penjelasan dari guru. Mungkin mereka menggerakkan kakinya atau menggerakkan pensil atau bukunya ketika mendengarkan penjelasan. Hal itu karena mereka tidak bisa diam. Kalau diam, mereka tidak bisa memahami apa yang mereka dengar. Mereka lebih suka bereksperimen langsung dan juga praktik langsung di lapangan ketika belajar, atau mereka juga lebih mudah memahami suatu materi dengan menggunakan alat peraga. Itu dia tipe-tipe gaya belajar siswa, dan semoga dari video ini kita bisa lebih mengetahui tipe belajar apa yang sesuai dengan kita bisa mengaplikasikannya, dan kita bisa mengetahui apa sebenarnya kemampuan yang kita miliki dan mengembangkannya dengan lebih baik. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.